Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pulau Lembata. Bila dosa sudah menggunung, Ramadanlah yang menjadi obatnya. Jika jiwa tinggalkan badan, maka nafas berhembus pergi. Jika hadir bulan Ramadan, maka mari sucikan diri. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wali Songo, kita berjumpa kembali dalam Serambi Ramadan bersama PDI Perjuangan. Kita akan ngaji mata air kearifan Wali Songo bersama Badan Kebudayaan Nasional DPP PDI Perjuangan. Dan kita tahu salah satu keistimewaan dakwah Wali Songo adalah dakwah yang berbudaya, dakwah yang merangkul, dakwah yang menata hati, tombo hati, dakwah yang membangun harapan, dakwah yang membangkitkan persaudaraan. Jadi dakwah yang tidak menakutkan, dakwah yang penuh simpati dan empati. Nah, pada episode kali ini kita akan banyak belajar bagaimana dakwah yang betul-betul menghibur dan mencerahkan, dakwah yang berbudaya. Telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang ulama, ya, Gus Miftah, ulama milenial, ulama yang sekarang
begitu menginspirasi kita semua. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kalau dipanggil Gus sama Kiai lebih sering dipanggil Gus. Ya, Karena kalau Kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit, istirahatnya sedikit. ya. Kalau Gus dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Jadi Gus aja jangan Kiai. Gitu. Dan kalau Gus itu kan mau ada pertanyaan apa jawabannya sederhana. Iya. Kalau Kiai harus jelimet. Iya. Kayak tadi saya mau Gus ditanya Gus, Ustadz, saya mau nanya nih, kalau bilang I love you sama istri di bulan Ramadan, hukumnya bagaimana? Batal apa enggak? Iya. Nah, saya bilang batal. Iya. Karena bulan puasa dilarang berbohong. Pesannya harus tulus. Ya, Gus, Harus ya. tulus, itu Jadi bohong. Gitu. belajar dari Wali Songo itu bukan dengan kata-kata, Ya, tapi dengan perbuatan. dengan kan? perbuatan. Buktikan bahwa cinta itu hadir dari hati yang. Nah, pengalaman Gus Miftah dalam berdakwah, saya mengamati dakwah Gus Miftah itu dakwah yang betul-betul sampai ke hati. Tidak pernah menghakimi, tidak ada ancaman, Ya. sehingga kemudian orang merasa beragama itu enjoyable, Ya. menyenangkan. Sesuatu yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Ya. Tetapi sesuatu yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Kan? Dakwah yang berangkat dari hati akan diterima oleh hati. Ya. Tapi dakwah yang dilakukan dengan emosi maka akan direspon secara emosi. Saya pikir seperti itulah. Maka kalau lihat teknologi dakwah, Gus, teknologi dakwah itu kan dari masa ke masa berkembang. Ya, Dari zaman Rasul itu bilisan. Ya kan? Khatibun nas biqadri ukulihim. Bagaimana kemudian retorika Kanjeng Nabi bisa menaklukkan orang-orang kafir Quraisy. Kekuatan lisannya. Kekuatan lisannya. Kemudian setelah Kanjeng Nabi ada masa sahabat. Di era sahabat itu dakwah sudah menggunakan bil kolam, sudah mulai nulis nih. Iya. Hadis Quran mulai dibukukan. Jadi kalau ahli ulama mengatakan, wah saya langsung ngaji sama Kanjeng Nabi, nggak usah melalui para guru. Woi bro, dulu Kanjeng Nabi itu ngaji Quran didikte. Iya. Iqra, Nabi Muhammad mengikuti Iqra. Kalau sekarang kita mau seperti Nabi Muhammad, nggak ada Quran bro. Bahkan titik, koma itu zaman Kanjeng Nabi nggak ada. Iya. Hari ini kalau kita mau ngaji seperti zaman Kanjeng Nabi, oh kamu nggak akan bisa bro. Dari bil kolam, kemudian lanjut kepada Wali Songo. ya, Bis sakofah, ya, dengan budaya. Jadi begini, sederhananya begini, Wali Songo itu Gus Mis, kalau membuat masjid biasanya pasti di pinggir alun-alun. Coba lihat masjid-masjid besar awal, Masjid Demak, masjid-masjid Keraton itu pasti di pinggir alun-alun. Kenapa? Karena kalau ada alun-alunnya itu pasti merupakan tempat berkumpulnya massa. ya, Nah, di samping masjid itu biasanya dibuat, di samping lapangan alun-alun dibuat masjid. Orang dulu itu nggak tahu masjid itu apa. ya, Maka kemudian di dalam masjid dikasih gamelan. Makanya kalau di Keraton Jogja itu ada 2 gamelan yang sangat terkenal. Namanya Kiai Nogowilogo sama Kiai Guntur Madu. Itulah kenapa saya tidak bangga dipanggil Kiai. Iya. Karena gamelan saja juga Kiai. Bahkan di Solo, kerbau saja juga Kiai. Iya, iya, Namanya iya. kerbau selamat. Nah, itu juga Kiai gitu. Kalau saya sama Gus Mis ini KSM. Kiai Senggol Modot. Jadi kalau disenggol baru modot. Nah, orang dulu itu belum ada yang pakai sepatu atau sandal kayak kita. Iya, iya, iya. Nah, kalau langsung masuk masjid, pasti masjidnya kotor. ya, Apa yang dilakukan Wali Songo, di depan masjid dikasih kolam kecil. Iya. Makanya kalau Bapak Ibu para pemirsa, lihat masjid-masjid zaman dulu, itu di depannya pasti ada kolam kecilnya. Tujuannya apa? Iya. Sebelum masuk masjid, kakunya nyemplung kolam, begitu mentas bersih. ya, Jadi nggak perlu cuci kaki kamu, tersinggung orang dulu. Iya, iya. Cukup masuk. Lah, begitu masuk ke dalam masjid, mereka duduk, lihat gamelan, Wali Songo mulai mensiarkan Islam, mensiarkan Al-Quran melalui tembang-tembang lagu Iya, dan iya, budaya. iya. Maka kemudian muncul lagu seluku-seluku batok, gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng, turi-turi putih, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada maknanya, Gus. Kayak berbicara tentang toharoh. Iya. Nggak perlu dibacakan babut toharoh. Toharoh. Waduh, orang takut, Gus. Cukup menggunakan lagu seluku-seluku batok. Seluku-seluku batok itu dari tembung Arab, seluku-seluku batok, huslu batnaka. Bersihkanlah batinmu. Batoke ela elo, batnuhu la ilaha illallah. Batin yang bagus itu senantiasa terhubung dengan Allah. Iya. Si Romo menyang Solo, itu dari bahasa Jawa. Si Romo, si Ramo, mandi. Nah, kan orang Madura. Iya. Jadi saya khawatir nggak bisa bahasa Jawa. Jadi orang bakul sate Madura itu aneh. Kenapa? Yang gerah orangnya, kenapa yang dikipasi satenya? Aneh, gitu. Orang Madura itu lucu gitu. Yang gerah orangnya kenapa dikipasi satenya gitu. Tapi yang jelas orang Madura itu nggak bisa jadi polisi. Susah lah. Ada juga nggak banyak. Karena terlalu salah ketika berhitung, Gus. Kalau orang-orang Jakarta, orang-orang Jogja, berhitung 1, 2, 3. Orang Madura nggak bisa. Berhitung, tuh 1.
Makanya Wali Songo tidak datang ke Madura. Makanya Iya. Wali Songo nggak ada yang dari Madura. Nanti umatnya repot dengan bahasanya. Tapi memang Madura luar biasa. Di mana ada tanah kosong, di situ merupakan tanah Tuhan. Nah, suku-suku Batok, si Romo menyang Solo. Si Romo itu si Ramo, mandi. Iya, iya. Menyang berangkat Solo sholat. Ya kan? Le payung muto. La ilaha illallah, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hayyum mauta. Jadi nggak perlu kemudian dibacakan babu toharoh. Di sini hanya cukup menggunakan seluku-seluku Batok. Makanya kenapa orang itu kalau mau beribadah ke masjid atau ke gereja harus bersih. Harus bersih. Makanya sampai bahasa agama itu orang kencing saja. Itu ada aturannya, ada rule of the game-nya. Baik cowok maupun cewek tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Ya kan, cowok saja kencing berdiri nggak asik, apalagi cewek. Ya Allah, suaranya yang nggak nguati. Ya kan? Kalau cewek, yes! Gitu kan. Yes itu kalau kelapnya masih bagus, Gus. Iya. Kalau udah tua ya beda, pioh. Oh, kemarin pertanyaan Vicky lucu, Gus. Saya lagi on air ditanya, Gus Miftah, apakah kentut dalam air kolam itu bisa membatalkan? Iya, berpotensi. Kenapa? Karena begitu Anda kentut, anusnya terbuka. Iya. Nah, begitu terbuka, airnya masuk, lulu, kayak suara galon tuh loh. Gus. Iya. Tapi kalau tua beda, bro. Gubu. Cukup dengan lagu, seluku Batok. Iya. Ketika kemudian berbicara pejabat supaya tidak korupsi, lagunya nggak menyampaikan kemudian ayat tentang korupsi. Wali Songo cukup mengambil lagu judulnya Gundul Pacul, Gemblelengan. Hanya dengan cara seperti itu menasihati para pemimpin supaya tidak korupsi. Iya. Ternyata bahasa itu penting. Dan bahasa itu penting. Jangan sampai kamu gemblelengan, kalau kamu gemblelengan, wakul ngelimpang dari syaratan. Iya. Maka kalau kamu mau korupsi, semuanya udah nggak ada manfaatnya. Bahkan keluarga kamu dipertaruhkan. Saya ditanya, Gus, kenapa sih banyak koruptor? Yang salah guru TK, Gus. Kenapa? Karena dulu ketika TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Karena kecilnya belajarnya Kancil Nyolong Timun, maka begitu jadi pejabat ya gawe ini maling kayak Kancil. Gitu. Ya, Wah, mudah-mudahan dari Kementerian Pendidikan ada yang nonton supaya diganti itu. Iya, nggak jelas. Nggak jelas. Karena memang lagu-lagu anak-anak itu, Mbak, bagi saya kalau ngomong Islam yang ramah seperti Wali Songo, itu banyak yang ngawur, Gus. Karena begini, po ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Ini lagu bohong. Lagu bohong. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Nggak ada gitu. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak-anak salah, Gus. Siang makan nasi malam minum susu, itu anaknya apa bapaknya? Bapak, gimana sih? Anak-anak itu siang minum susu malah minum susu gitu loh. Saya kalau dengar cerita begini, Pak Arya Bima ketawa. Nah, lanjut, Gus. Iya, karena pada dasarnya laki-laki itu seperti soda, bro. Iya. Kalau ketemu susu pasti gembira. Kebetulan saya suka soda. Berarti suka susu ya, Pak ya? Tapi ini pelajarannya. Salah satu pendidikan Wali Songo itu adalah bagaimana mencerdaskan anak. Iya. Itu mencontoh ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bisa cerdas, itu karena dua hal. Satu, ASI eksklusif 2 tahun. Dua, setiap kali mau menyusui anaknya berwudu. Iya. Nah, jadi please 2 tahun. Ibu-ibu sekarang ini beda, bro. Baru 5 bulan ganti susu kaleng. Iya. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Iya. Makanya begitu dengar adzan, jawabannya pasti karena anak sapi. Ya. Karena anak sapi. Maka ASI itu penting. Ini ibu ya. Ini barangkali banyak penonton ibu-ibu. Karena penggemar Gus Dur juga banyak ibu-ibu. Tetaplah pakai ASI. Karena ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis. Iya. Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Bisa untuk ngantor ke sawah, macul bisa. ASI itu ekonomis. Kemasannya nggak gampang pecah. Nggak ada bro susu penyok, nggak ada. Gitu. Dan yang jelas ASI itu demokratis. Iya. Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum. Iya. Badan hukum BH. Baiklah. Supaya apa? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susu sapi gampang disentuh oleh orang lain? Karena nggak ada sapi yang pakai BH. Jadi gitu bro, dengan tembang-tembang seperti itu. Ya. Lagi soal begini, menerangkan tentang orang mati. Ya. Ini indahnya Wali Songo ya. Ya. Tidak perlu membaca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Enggak. Ya. Cukup menggunakan lagu judulnya Turi-turi Turi Putih. Putih. Sira kabeh tak tuturi, kalian semua saya nasihati, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Orang itu kalau udah meninggal dibungkus kain kafan rupane putih. Turi-turi putih. Ditandur ning kebon agung. Ditandur itu ditanam, kebon agung itu apa? Kuburan. Supaya tahu itu kuburan biasanya dikasih patok. Kalau patok satu namanya
namanya tenger, kuburan tuh patoknya 2, tenger. Nah, maka kenapa orang mati butuh didoakan supaya tidak tenger. Itulah hebatnya Wali Songo. Menerangkan Islam dengan kebudayaan lokal. Iya. Maka konsep dakwah Gus Miftah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Kenapa? Karena hari ini orang banyak gagal paham, tidak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Contoh begini, kopiah yang Gus Mis pakai, itu budaya apa agama? Budaya, maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Saya ditanya, Gus boleh nggak Pak Ahok pakai kopiah? Boleh. Ini kalau di Timur Tengah dikenal dengan peci Soekarno. Oh, peci Soekarno. Karena Bung Karno kemana-mana bangga dengan peci ini. Dan, dompetnya para kameramen persis seperti pecis. Gak ada isinya. Nah, begitu dibuka PSBB. Pas saya buka bersih. Artinya itu pengalaman santri dulu, aduh. Artinya kalau ini songkok nasional, berarti yang boleh pakai songkok apakah hanya orang Islam? No. Artinya semua agama di Indonesia boleh dong pakai kopiah. Iya, di sini ada orang Katolik di Bekasi, Katolik Betawi itu pakai kopiah. Baju yang Gus Mis pakai itu namanya baju apa? Koko. Berarti baju Cina, bro. Iya kan? Kalau baju Surabaya bukan koko. Coko, gitu loh. Artinya apa? Ini budaya. Ini budaya. Maka pertanyaannya, boleh nggak Gus Miftah pakai belangkon? Boleh. Karena budaya. Saya pakai belangkon sejak Jogja gempa bumi 2004. Karena saya pengen mengatakan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ada korelasi positif antara budaya dan agama. Itu loh. Dan budaya tidak harus kemudian bermusuhan dengan agama. Sarung yang Gus Mis pakai, ini budaya. Kalau orang Arab kemudian mengenal dengan istilah jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus pakai jubah? No. Anda tukang becak pakai jubah, wah, narik rem becak bisa keliru, bro. Rem becak di mana? Di bawah sadel, bro. Kalau pakai jubah nggak berhenti. Gitu. Dalam pekerjaannya cari kelapa muda bulan puasa naik kelapa naik pohon kelapa kok pakai jubah. Ya. Buluknya nambah 2 belum. Gimana sih? Pekerjaannya nambang pasir di kali, pakai jubah. Bisa little body. Siripnya gatel keleban wedi. Jadi orang yang gagal paham terhadap budaya dan agama. Nutup aurat perintah agama. Bagaimana cara menutup aurat itu budaya. Dan itu menarik, Gus, karena Wali Songo ini kan sebagian dari Arab. Tetapi mereka tidak membawa pakaian Arab. Dan dia masuk dalam budaya masyarakat Jawa pada waktu itu. Jadi saya mau bilang lebih jauh begini, bro. Ini sorry ya. Orang Indonesia itu kan hari ini banyak yang inferior. Bahkan lebih kalau bahasa anak muda insecure. Wah, sorry bro, orang milenial bro. Lah kalau Pak Arya Bima jelas, usia kolonial tapi selera milenial. Soda tadi. Soda. Tapi itu tadi. Saya bersyukur Pak Arya Bima sudah meninggalkan dunia hitam. Karena rambutnya putih semua. Jadi inferiornya begini. Ini kesalahan kita ya. Kita itu kan dijajah 350 tahun. 350 tahun. Dan yang membuat kemudian bangsa ini bersatu, kalau kita ngomong nasionalisme, kita nggak bisa disamakan dengan bangsa Eropa, bro. Bangsa Eropa itu satu bangsa berdiri di banyak negara. Bangsanya namanya Europe, berdiri di Prancis, Italia, dan seluruh negara Eropa. Apa bedanya? Dan mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, language yang sama. Lah Indonesia, apa bedanya dengan Eropa? Indonesia itu banyak bangsa berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Ada bangsa Madura, ada bangsa Jawa, bangsa Batak, dan lain sebagainya. Dan semua bangsa itu mempunyai bahasa yang berbeda. Kemudian yang mempersatukan apa? Yang mempersatukan adalah karena nasibnya yang sama-sama dijajah oleh Belanda. Maka kemudian disatukan oleh Pancasila dengan di dalamnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Karena kalau ngundang itu tentu segmen lain dengan budget yang berbeda. Jadi ngaji kebangsaan di partai yang sangat nasionalis. Dan itu jarang yang berani, bro. Lah, yang pengen saya sampaikan ini. Gara-gara 350 tahun kita dijajah, kita punya banyak sikap yang inferior. Contoh begini, mohon maaf ya. Kita itu kalau lihat orang bule, langsung mengatakan, wah ini orang cerdas ini. Kalian bule. Kalau lihat orang-orang Cina, kita selalu mengatakan apa? Wah orang kaya. Dan lebih parah lagi apa? Kalau melihat orang Arab pakai jubah, kita mengatakan ini orang suci. Orang suci. Padahal yang mohon maaf, yang pakai jubah itu tidak orang suci. Di Arab Saudi sopir truk juga pakai
Jubah kayak jubah. Bahkan mohon maaf ini kata Gus Mus, Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah. Iya, tapi mohon maaf Gus, ngomong Abu Jahal jangan lihat saya Gus. yang jelas Abu Jahal nggak pernah pakai kacamata Gus. Enggak, saya lihat kameramen. Nah, di sini saya pikir itulah kenapa Wali Songo mendesain dakwah ini secara menyenangkan. Iya. Secara menyenangkan. Kenapa? Ya karena bagaimanapun, walaupun ini bisakofa dengan budaya, tentunya dengan kearifan lokal yang ada. Contoh begini ya, saya dibilang, gimana sih orang-orang itu pakai beduk? Manggil orang sholat kok pakai beduk? Oh, Anda salah bro. Beduk itu bukan untuk manggil orang sholat, tapi untuk menandai waktunya masuk sholat. Iya. Karena zaman dulu belum ada speaker, Iya. belum ada toa. Maka ketika beduk itu dideng-deng, oh berarti maghrib. Boleh nggak pakai beduk? Boleh, takmunya teriak-teriak, maghrib, jebol telakmu, tak bilang gitu. Makanya digunakan beduk. Iya. Ini bentuk kearifan lokal. Sampai saya punya cerita bro, saya pengajian di Doli. Ada jamaah itu fanatik banget sama saya. Orangnya gemuk, mantan germo. Iya. Saya buka bajunya, ditato beduk bro di sini. Oh, Iya, tato beduk. serius sih? Itu tuh, iya beneran. Itu tuh beduk, iya. Kenapa? Karena saya cinta dengan NU. Loh, itu beduk, iya. Pukulnya di mana? Bawahnya Kiai, tak cari nggak ketemu. Ternyata. Bawahnya. Berapa paham. Oh, candesa. Ora paham gitu loh. Seumur-umur Nah. saya baru dengar orang punya tato beduk. Nah, yang pengen saya lanjutkan adalah setelah bisakofa dengan budaya, hari ini kita masuk fase berikutnya. Iya. Dakwah menggunakan apa? Bil medsos. Iya. Dan ini belum kita sadari. Iya. Bahwa begitu efektifnya dakwah dengan menggunakan medsos. Iya. Bro, begini. Polisi punya senjata. Satu peluru bisa mengenai satu kepala. Iya. Tapi kalau Anda posting di medsos, satu postingan bisa meracuni sekian banyak kepala. Iya. Dan ini kelompok-kelompok intoleran di Indonesia itu jauh lebih sadar teknologi, sadar medsos dibandingkan kita. Ini PR betul bagi barangkali teman-teman BKN. Bagaimana kemudian di dakwah dengan medsos ini harus kita kuasai. Iya. Satu saat saya pulang dari Taiwan. Saya membaca satu ayat di atas pesawat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya mikir begini, satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Iya. Saya cari tafsirnya nggak tahu Gus. Ini kenapa yang berbicara tangan? Dan ternyata jawabannya hari ini. Kenapa besok ini minta pertanggungjawaban tangan? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya. Menghina, membuli, mencaci dengan menggunakan postingan-postingannya. Besok ini akan ada pertanggungjawaban. Nah, sebaiknya apa? Jadikan medsos menjadi wasilah untuk menggapai ridho Tuhanmu. Jangan gara-gara medsos kamu mendapatkan murka dari Tuhanmu. Lah hari ini kita punya medsos yang ditontonnya enggak, ya kan? Maka kemarin kenapa saya dakwah melalui Bigo. Wow, dan saya bisa mengalahkan Angel Bigo. Top 1. Yang orang Bigo lihat yang saya kasih buka didit aja situ, saya nggak perlu, saya hanya ngaji. Iya. Karena saya pengen kemudian teman-teman yang ramah menggunakan medsos sebagai wasilah untuk dakwah. Masa kita medsos hanya lihatnya gitu-gitu saja? Maka ingat bulan Ramadan, gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik dalam hidupmu berharga, apalagi 19 detik. Wah, sangat berharga. Gus. Iya. Pak Arya Bima ketawa. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Besok saya kasih judul yang lebih bagus. Saya pikir begitu, Gus. Iya. Jangan sampai gara-gara itu. Kalian yang punya medsos bulan Ramadan seperti inilah, ikutilah kemudian kiai-kiai yang ramah. Di-follow akun-akunnya. Kita kalah, Gus. Jangan kamu punya medsos lebay. Siang-siang gas 3 kg difoto, posting di Facebook. Siang-siang gini lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Halah pematamu ki katarak gitu. Jadi saya pikir kawan-kawan kalau kemudian ingin mensiarkan ajaran Wali Songo dan ajaran Nabi, gunakan medsosmu sebaik mungkin. Betul. Saya pikir itu. Itu menarik sekali yang disampaikan oleh Gus Miftah. Sahabat Wali Songo, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Ya, dan saya minta maaf karena waktu yang dibatasi ya, memang karena budget yang terbatas ya. Dan itu memang dakwah berbudaya. Ya, dakwah yang berbudaya. Budaya Karena apa namanya kiai ngaji minta amplop itu dosa. Ya. Tapi lebih dosa lagi kalau kiai nggak diamplopi. Karena bisa melanggar KUHP pasal 378. Ya. Penipuan. Nah, kalau isinya cuma sedikit, pasalnya beda, Gus. Apa itu? 352, perbuatan tidak menyenangkan. Pak Bima dengerin. Sahabat Wali Songo, sungguh menarik ya, dakwah yang berbudaya ini, dakwah yang berdialog, dakwah yang menghibur, dakwah yang membangun peradaban. Ini acaranya dakwah mata air Wali Songo. Ya. Saya kasih quote terakhir. Apa itu? Nah, bila teman membuatmu kecewa,
bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah mata air BKN datang dengan membawa cinta. Bima tambahi. Sahabat Wali Songo, saya sungguh tidak bisa menghentikan dialog pada sore hari ini karena sangat menarik, dan Gus Miftah betul-betul adalah seorang ulama yang berbudaya, menghibur kita semua, mencerahkan kita semua. Kita akan lanjutkan dialog ini esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang
Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpul dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam berpanjangan. Salah satunya siapa bisa menjalani? Moga-moga Allah Ta'ala mensyukuri. Moga-moga Allah Ta'ala mensyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan mengisi ruang hati selama bulan suci Ramadan dengan ngabuburit mata air kearifan Wali Songo. BKN Pusat PDI Perjuangan selama bulan Ramadan akan selalu hadir setiap pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 di YouTube BKNP Channel. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.